Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman dari penderita HNP, yang mana dia melawan rasa sakit HNP yaitu dengan hobi bersepeda. Jadi dari kisah ini mungkin kita akan mengambil banyak pelajaran dan bisa kita coba juga, karena kesembuhan dari saraf kejepit itu setiap orang mempunyai cara yang berbeda ya. Kalau bapak saya dulu dengan susu kolostrum, ada yang hanya dengan berenang, ada dengan hal-hal sepele. Nah, dari beberapa metode atau cara alami tersebut bisa kita pertimbangkan jikalau kita mengalami sakit HNP yang sudah kronis ya, atau trauma yang sudah berulang rasa sakitnya. Oke, di sini kisah ini ditulis oleh seorang bapak ya, namanya Dario Pegoretti. Ya, mungkin dia keturunan luar negeri juga. Saya mulai ceritanya. Tahun 2013 merupakan tahun cukup bersejarah buat saya. Tahun itu pada suatu pagi saya bangun dari tempat tidur dengan kondisi kaki kanan sangat sakit, cenut-cenut dan sangat menyiksa. Jadi emang seperti itu ya, semua kasus HNP mempunyai rasa nyeri yang luar biasa. Setiap kali dibuat melangkah ada rasa nyeri dari telapak kaki sampai ke pinggang sebelah kanan. Jalan pun jadi pincang. Duduk dimanapun terasa sakit, bahkan saat tidur selalu merasakan seperti ada sesuatu yang menekan di bagian pinggang kanan. Jadi emang saraf kejepit itu sangat mengganggu sekali aktivitas kita ya, jika sudah pada level yang berat. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap, saya didiagnosa memiliki problem HNP alias disc bulging pada punggung L4 dan L5. Ini sama juga yang dialami oleh bapak saya ya. Kalau ini dia masih bisa jalan pincang, kalau bapak saya dulu sudah lumpuh total. Sekilas tentang HNP, tulang belakang kita dipisahkan oleh dis atau semacam ruas ya, berwarna hitam yang berfungsi sebagai bantalan tulang belakang. Nah, ketika dis ini mengalami kerusakan, kemudian bagian lunak dis keluar menekan urat saraf tulang belakang, maka kita disebut menderita HNP ya. Salah satu solusi HNP adalah dis yang rusak tadi diganti dengan dis imitasi. Dan ini bisa dilakukan dengan cara operasi ya. Nah, kala itu saya tidak berani langsung mengambil keputusan. Saya melakukan sejumlah konsultasi dan rajin riset di Mbah Google. Dia mempelajari semua secara detail tentang HNP, bagaimana cara mengatasinya, khususnya dari pengalaman pasien-pasien lain. Jadi emang bagusnya seperti itu ya, sebelum kita memutuskan tindakan operatif atau tindakan operasi bedah, maka kita perlu browsing-browsing dulu alternatif pengobatan yang bisa kita coba ya, karena siapa tahu langkah ikhtiar tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertengahan 2013 saya mendapat kesempatan ke Amerika, bertemu dengan seorang kiropraktor dan menjalani treatment bersama dia. Kalau dokter-dokter pada umumnya itu melarang saya untuk bersepeda ya, sedangkan kiropraktor ini justru menganjurkan saya untuk bersepeda. Ya, memang sebagian yang saya tahu ada dokter itu yang melarang untuk bersepeda ya, karena melihat kasus HNP-nya. Cuma di sisi lain, kalau bukan dokter, misalkan seorang terapis atau dokter rehab, dia justru menyarankan hal-hal yang bertentangan dengan operatif ya, dan ini fleksibel, mana yang kita lebih yakin untuk menjalaninya ya. Cobalah olahraga sepeda, itu bagus untuk melatih otot core dan punggungmu, bisa membantu menopang punggungmu dan mengurangi berat badan. Jadi HNP itu jika terjadi pada orang yang overweight atau berat badan yang berlebih, maka emang tugas paling utamanya dulu adalah menurunkan berat badan. Nah, setelah itu saya pun memutuskan untuk menjalani bersepeda. Toh saya merasa nothing to lose, tidak ada yang rugi gitu ya. Daripada sakit-sakit terusan dan tidak bisa beraktivitas dengan normal,
Kalaupun tidak berhasil dan tambah sakit, saya toh harus menjalani langkah terakhir, yaitu menjalani operasi. Kebetulan saya termasuk orang dengan karakter totalitas ya, tidak mau setengah-setengah. Apalagi saya waktu itu termasuk tergolong suka makan. Berat badan sempat menembus angka 100 kilo, tepatnya itu 102 kilo. Walau tinggi saya itu 187, bobot itu jelas terlalu tinggi ya, overweight. Setelah rutin bersepeda seminggu 4 kali selama sebulan ya, seminggu 4 kali ya ini, berat saya turun sampai 8 kilo. Setelah saya mendengarkan punggung saya seolah berbicara, itu memberikan sinyal hijau atau rambu hijau. Tidak ada masalah, tidak ada sakit. Hobi ini pun semakin saya tekuni. Jadi melihat perubahan dari olahraga sepeda itu, berat badannya turun, dia semakin bersemangat ya. Intensitas latihan saya tambah ya, beruntung didukung oleh teman-teman Surabaya saat itu. Alhasil setelah 1 tahun lebih sedikit, berat saya turun dari 102 kilo itu menjadi 76 kilo. Wow, berarti lumayan banyak sekali ya perubahannya. Bisa dibilang lebih dari 25 kilo. Gejala HNP sudah tidak terasa lagi. Kata dokter, disk yang sudah rusak tidak bisa membaik, hanya kembali ke tempat semula karena didukung oleh core muscle, yaitu otot inti yang kuat karena hasil dari olahraga bersepeda yang rutin ya. Nah, bagi yang mengalami masalah seperti saya, mungkin cerita saya ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Marilah kita semua rajin berolahraga dan menjaga kesehatan. Jadi poinnya di sini ya, bahwa olahraga itu sebenarnya bukan untuk menyehatkan jantung atau menyehatkan kondisi tubuh kita sebagai antibodi, enggak. Tapi dia sebenarnya bisa memperbaiki seluruh penyakit yang ada dalam tubuh ya. Di saat kita olahraga, maka otomatis daya tahan tubuh kita meningkat, dan misalkan ada rasa sakit, itu dia akan bisa sembuh dengan sendirinya karena daya tahan tubuh kita yang baik. Sehat itu mahal dan berkat yang tidak ada harganya ya. Dan pepatah juga bilang bahwa investasi yang paling berharga itu adalah kesehatan. Jadi mulai sekarang mungkin kita kurang olahraga atau mungkin jarang olahraga. Semoga dengan cerita ini bisa membangkitkan semangat kita lagi, apalagi buat kamu-kamu yang sedang mengalami HNP atau saraf kejepit, maka olahraga sepeda ini bisa kalian coba ya. Oke, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.